Halo my friend, kembali lagi sama aku David. Jadi seperti biasa, kali ini aku lagi berada di tempat wisata alam. Tetapi lebih tepatnya ini bukan merupakan tempat wisata alam, melainkan sebuah taman hutan raya yang berada di tepian ibu kota Tanjung Pandan. Dan seperti biasanya, kali ini aku tidak sendirian. Aku bersama dengan temanku. Oke, Aldi, say hi. Hai. Mau tahu keseruan kita seperti apa? Jangan cabut dari video ini. Ikuti terus perjalanan kami. Bisa dilihat, my friend, jalur menuju ke puncak dari Taman Hutan Raya Bukit Lalang ini cukup mengkhawatirkan, tetapi juga cukup menantang karena kita harus melewati beberapa susunan batuan granit yang cukup besar dan terjal. Tetapi itu tidak akan menyurutkan langkah kami untuk bisa sampai ke puncak. Gimana? Ini alternatif. Cuma tidak terlalu bagus karena ada mata air, ini dekat mata air. Oke. Kurang sesuai. Tapi kalau nak lebih bagusnya lagi, kita ke puncaknya. Oke, boleh. Oke. Sekarang aku bersama dengan temanku sedang melakukan pendakian menuju ke puncak. Dan ini merupakan jalur satu-satunya di Bukit Lalang untuk mengakses puncaknya tersebut. Bisa dilihat di sisi kanan dan kiriku banyak sekali dijumpai tanaman-tanaman liar. Dan jalur bebatuannya cukup licin karena di sini banyak sekali dijumpai mata air yang bisa dibilang cukup jernih. Dan kita harus berhati-hati karena jika sampai salah melangkah saja, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau kita nak istilahnya apa? Milih shortcut. Dari batu ini bisa ke atas. Cuman kalau nak jalan yang lebih nak pakai jalan normal, bisa lagi ke jalan ini. Karena jalan ini kita pakai jalan shortcut ya dulu. Oke. Dia langsung ke bukitnya. Cuman, awas, ini tadinya agak licin. Ini kelihatan. So, ini checkpoint kedua sebelum terakhirnya dia puncak itu. Oke, jadi ini checkpoint kedua ya. Tidak terlalu jauh sih. Jadi puncak tertinggi ada di atas sana ya. Oke. Jadi lihat ada bendera cuman belum naik. Sepertinya itu sebuah reward ya. Sebuah reward kalau misalkan akhirnya kita bisa menaikkan bendera itu. Oke. Ini sebenarnya bukan puncak, tapi kalau untuk melihat pemandangan, titik inilah yang paling memungkinkan. Jadi Untuk melihat pemandangan sebelum tumpang dari sini cukup memungkinkan ya. iya. Kalau untuk puncak ada di atas sana, cuman tidak bisa lihat ini pemandangannya. Oke. Masih di kerumunan. Berarti kalau misalkan kita ke puncak, itu kita tidak akan bisa melihat pemandangan dari bawah ini ya. Karena bisa sobat-sobat semua lihat, di atas sana itu masih cukup banyak persebaran hutan-hutan. Dan yang mana kalau misalkan kita paksakan untuk naik ke puncak, kita tidak akan bisa mendapatkan panorama atau view melihat keseluruhan dari desa Bulutumbang ini. Jadi di sana ada airport atau lapangan udara dari Bandara Internasional Haji Abdullah Sanusi Hanamjuddin. Oke, Bandara HAS lah ya disingkatnya. HAS Hanamjuddin. Ini bisa dilihat dari ujung runway sampai ujung runway bisa terlihat dari atas bukit ini. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya pecinta
aviasi atau pecinta fotografer pesawat, mungkin daerah ini lebih memungkinkan ya. Memungkinkan ya daerah ini. Daerah spot ketinggian, tapi untuk spot yang lebih dekat lagi ada di simpang Air Mungkuy. Air Mungkuy. Itu untuk yang spot dekatnya. Oke. Dia dapat nahan angin. Sekarang aduh HP aku dulu. Jam 2. Biasanya sih ada tuh, take off. Begini. Ada petang terbang. Ada petang terbang. Tunggu sebentar ya. Di batu ini ya. Oke. Ya my friend. Jadi setiap kali aku berpetualang ke hutan, aku selalu membawa benda ini. Mungkin my friend semua bisa melihat, ini adalah sebuah kompas. Sebenarnya keberadaan kompas di setiap petualangku ke dalam hutan sendiri itu bisa dibilang penting tidak penting. Mengapa begitu? Karena kadang jika medan yang aku lalui itu cukup bisa dilihat, terkadang aku tidak terlalu membutuhkan kompas ini karena jalurnya itu sudah cukup jelas, dan ditambah dengan arah matahari pun memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa matahari selalu terbenam di barat. Namun apabila tempat penjajahan yang aku lalui itu cukup tertutup, maka kompas ini sangat-sangat berguna sekali karena dia sebagai penunjuk arah, yang mana dalam hal ini untuk di beberapa tempat yang pernah aku jajahi itu kebanyakan hutannya cukup tertutup sehingga sinar matahari cukup sulit untuk menembus sampai ke dasar tanahnya. Ya my friend, jadi sekarang aku bersama dengan temanku sudah sampai ke puncak dari Taman Hutan Raya Bukit Lalang. Dan kalian bisa dengar itu. Di sini cukup banyak dijumpai ketair, kalau bahasa aslinya itu ketair, tapi bahasa Indonesia itu tonggeret. Yang mana tonggeret sendiri adalah hewan-hewan yang berbunyi yang bisa kalian dengar itu. Yang bunyi kerengking-kerengking itu, nah itu namanya tonggeret. Dan dari penjelasan temanku juga, beberapa kali di sini dijumpai primata seperti monyet dan kera. Namun tak mengapa hari ini hewan-hewan tersebut sama sekali tidak terlihat. Mungkin karena mereka lagi istirahat ataupun mereka tahu karena sekarang sedang kedatangan manusia, jadi mereka memilih untuk menghindar. Oke my friend, tips dari aku jika kalian berpetualang ke dalam hutan, tetapi kalian lupa atau ketinggalan membawa perbekalan, semisal perbekalan yang penting yang harus kita bawa ke dalam hutan, yaitu air minum, kalian bisa menggunakan rumput-rumput ini sebagai sumber pemenuhan air agar kalian tidak dehidrasi. Kalian jangan takut, karena rumput-rumput seperti ini itu sejatinya bisa kita makan. Karena ingat, cara mengenali rumput yang bisa dimakan atau tidak itu dilihat dari batangnya. Jika batangnya berair dan tidak berbulu, berarti rumput tersebut bisa kita makan. Oke, bisa kita lihat. Lihat batang ini, warnanya hijau dan tidak berbulu, berarti ini bisa kita makan. Dan jika kita mengunyah ini sebanyak beberapa buah, itu cukup bisa membantu kita agar terhindar dari dehidrasi. Oke? Oke, sudah lah kena sampai ini kayaknya.
Lion Air ya. Dia di laut ya sebenarnya, cuman oh dia via. Oke, my friend, dengan sampainya aku dan temanku ke puncak dari Taman Hutan Raya Bukit Lalang, maka berakhir pula perjalanan kami pada siang hari ini. Aku atas nama David mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton vlog ini, dan jangan lupa ikuti terus vlog-vlog aku ke taman wisata alam berikutnya. Salam petualang. Kalian